كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد أيها الناس اتقوا الله فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji milik Allah dan kita sampaikan rasa syukur, terutama siang ini kita diberikan hidayah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, secara bersama-sama. Kebersamaan kita hari ini secara khusus dan kebersamaan kita di dunia secara umum bisa jadi adalah gambaran kebersamaan kita nanti di akhirat. Di ujung akhirat sana ada al-jannah wan nar, ada surga dan neraka. Kebersamaan orang di dunia bisa jadi nanti dibersamakan di surga, bisa juga dibersamakan di neraka. Jika ada yang viral, salah seorang artis di Indonesia mengatakan, seandainya saya dikatakan pelaku maksiat bersama sekian banyak artis-artis bintang film, bahkan di dunia, bisa jadi nanti kami reunian di neraka gitu. Bahkan kalau perlu kita konser bareng di neraka. Urusan kebersamaan di dunia karena memiliki hobi yang sama, termasuk hobi maksiat, maka betul akan dibersamakan nanti di neraka. Atau dengan kata lain reuni di neraka, ya, tetapi bukan bersama-sama dalam kesenangan. La yazalu mu'azzaban, la yazaluna mu'azzabin. Mereka akan senantiasa disiksa di sana, bahkan kebersamaannya adalah kebersamaan yang akan saling menyalahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla,
Jama dari kata khalil, kekasih. Orang-orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai, teman dekat, soulmate. Yauma izin, pada hari itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di sini mereka solid. Di sini mereka bersama, saling menyayangi, saling mencintai, solidaritasnya tinggi sekali. Apakah itu hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan sesama komunitas dalam sebuah organisasi dan lain sebagainya. Hari ini solid, solidaritasnya tinggi, tapi di neraka mereka akan menjadi musuh. Sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ada ulama dari kalangan tabi'in, Umair bin Qais rahimahullah, ini dikutip oleh As-Sam'ani dalam tafsirnya, wal mar'atu la tukhasimu zawjaha amam Allah yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat, pada kondisi di akhirat sana, ada perempuan yang akan mendebat suaminya di depan Allah pada hari kiamat. Dia mengatakan, ya Rabb, ma'allamani wala addabani, innahu ya'tini bi khubzis suq. Ya Allah, suami saya tidak pernah mengajari saya agama, tidak pernah mendidik saya untuk ibadah. Dia hanya datang membawa roti untuk saya dari pasar. Kalau urusan dunia, urusan beras, urusan makanan, urusan pakaian, urusan make up, urusan shopping dipenuhi. Mungkin di dunia dalam konteks ini adalah istri yang sangat dibahagiakan oleh suaminya, karena apapun yang diinginkannya diberikan oleh suaminya. Ternyata nanti pada hari kiamat istri akan mendebat suaminya, akan jadi musuh. Kenapa? Karena suaminya di dunia hanya memenuhi kebutuhan duniawinya, tetapi urusan akhiratnya tidak perhatikan. Ma'allamani wala addabani. Suami saya tidak pernah mendidik agama, tidak pernah mengajari ibadah, tidak pernah mengajak ibadah. Dia hanya memperhatikan urusan roti dia bawa dari pasar. Ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah. Sebaliknya, ada juga yang bersama di dunia, kemudian nanti di akhirat akan kembali dibersamakan dalam kenikmatan di surga. Masih dalam Az-Zukhruf ayat ke-70, Allah mengatakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga bersama istri kalian. Tuhbarun, kalian akan digembirakan. At-Tur ayat ke-21, Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, kemudian keturunan mereka, anak cucu mereka mengikuti dengan keimanan yang sama, maka kami akan pertemukan mereka kembali nanti di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan menyia-nyiakan dari amal mereka sedikit pun. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, wa ma alatnahum min amalihim min syai', jika ada keluarga besar, bapak, ibu, anak-anak, cucu, semuanya muslim, memiliki keimanan yang sama, tapi kualitas imannya beda-beda, kualitas ibadahnya beda-beda, tapi semuanya soleh, solehah, semuanya masuk surga. Surga itu punya tingkatan. Wa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannati wa awsatuha. Kalau kalian meminta surga, pintalah firdaus. Firdaus itu surga paling atas, surga paling tengah. Tapi kemudian perbedaan kualitas iman dan ibadah akan mengondisikan perbedaan lantai nanti di surga. Tapi kemudian jika keluarga besar, orang-orang yang saling mencintai bersama di dunia, ternyata Allah berikan kewenangan syafaat bagi siapa yang paling tinggi derajatnya untuk mengangkat siapa orang yang dicintainya yang berada di bawahnya.
akan berkumpul satu lantai. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, orang yang bersama di dunia dalam iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata jika ada di antara anggota keluarganya, teman dekatnya, rekan kerjanya yang sama-sama rajin ibadah harus ke neraka dulu, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ma minkum bi asyadda munasyadatan lillah fi istiqsa'il haqqi li ikhwanihimul ladzina finnar. Kata Rasulullah, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, demi Allah, tidak ada di antara kalian ketika dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke surga tanpa mengalami dulu ke neraka. Pas masuk, tidak ada permohonan yang paling keras yang diminta oleh ahli surga kecuali apa? Meminta kepada Allah tentang saudara mereka yang di neraka. Ketika masuk, bukan makanan yang mereka borok, bukan makanan yang mereka buru, bukan minuman yang mereka buru, bukan bidadari yang mereka buru, tetapi apa? Ketika masuk ke surga, mereka cari siap orang yang dicintainya ketika di dunia. Suami mencari istrinya, istri mencari suaminya, bapak ibu mencari anaknya, teman mencari sahabat karibnya. Ketika tidak ada, ternyata dikabarkan ada di neraka. Yaqulu, mereka mengatakan, Rabbana innahum yusalluna ma'ana wa yasumun wa yahujjun. Ya Allah, kenapa saudara saya ada di neraka padahal mereka sholat bersama saya, saum bersama saya, bahkan haji pun bareng bersama saya. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum, keluarkanlah oleh kalian siapa yang kalian sebutkan senantiasa sholat berjamaah, saum bareng, haji bareng, umroh bareng, jumatan bareng, pengajian bareng, ibadah bareng. Akhriju man araftum, silakan kalian diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat untuk menolong saudara kalian yang ada di neraka. Maka waktu itu fa'amaral malaikata, Allah memerintahkan malaikat ayyukhriju, untuk mengeluarkan orang yang direkomendasikan tersebut. Syaratnya fa'amaral malaikata ayyukhriju man la yusyrikuna billahi syai'an wa ya'rifunahum min atharis sujud. Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan satu orang yang tidak memusyrikan Allah. Yang kedua, para malaikat tahu siapa yang harus dikeluarkan dari neraka dari bekas sujudnya. Apa artinya? Artinya syarat utamanya muslim yang masuk neraka punya kesempatan keluar dari neraka dan masuk ke surga dan ditolong dengan lebih cepat oleh saudaranya yang langsung ke surga. Satu, dia bertauhid, tidak memusyrikan Allah. Yang kedua, dia orang yang rajin sujud, orang yang rajin sholat. Mafhum apanya? Kalau dia tidak bertauhid, dia berbuat syirik meskipun ngaku muslim. Kalau dia ngaku muslim tapi tidak suka sholat, maka itu sudah tanda dia pasti ke neraka dan sulit mendapatkan syafaat dan sulit punya kesempatan untuk keluar dari neraka. Oleh karena itu, kebersamaan hari ini dalam Jumatan insya Allah, dan kita berharap menjadi gambaran kita akan kembali dibersamakan oleh Allah nanti di surga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwatu iman jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena mendapatkan hidayah lahir sebagai muslim. Atau hari ini kita dapat hidayah di antara kita memeluk Islam. Bahkan keluarga kita semuanya muslim. Orang tua kita muslim, anak kita muslim, bahkan masyarakat sekampung kita muslim. Di kantor mayoritas muslim. Alhamdulillah, orang-orang terdekat kita adalah muslim. Kenapa kita harus bersyukur? Lihat dalam sejarah, yang sejaman dengan Nabi saja ternyata banyak yang gak dapat hidayah.
Jangankan orang lain, keluarga dekatnya saja ada yang tidak dapat hidayah. Abu Thalib, orang yang sangat mencintainya, bahkan dia menjelang kematiannya ketika sakit keras, Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Paman, sebutkan, ucapkan la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang akan menjadi hujah bagi saya di depan Allah bahwa engkau adalah muslim. Tinggal mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah yang hadir waktu itu juga mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kamu benci agama bapakmu Abdul Muttalib? Sampai berulang kedua kali Rasul mengatakan, ya am kul la ilaha illallah. Tapi akhirnya Abu Thalib mengatakan, saya tetap dalam keyakinan saya sebagai orang yang meyakini keyakinan jahiliyah. Atau pamannya yang lain, Abu Lahab, apalagi Abu Lahab dari awal menolak. Ketika Rasulullah mengumpulkan dalam dakwah jahriyah, dakwah seterang-terangan pertama kali dikumpulkan masyarakat Mekah, kemudian mengajak untuk menyembah Allah, maka Abu Lahab yang paling keras mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Maka turunlah ayat di awal Nabi Muhammad SAW mengemban tugas kenabian, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Bahkan istrinya juga, wa mra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Yang celaka itu bukan Nabi Muhammad seperti pernyataan Abu Lahab, tapi celakalah Abu Lahab, benar-benar celaka. Dan itu di awal kenabian. Dan ternyata betul ini kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Apa? Ternyata sepanjang Nabi Muhammad mengemban misi kenabian, kerasulan, Abu Lahab tidak pernah dapat hidayah sampai akhir hayatnya. Mungkin kita akan sedikit aneh ketika awal turun mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab, ternyata ujungnya Abu Lahab masuk Islam. Tapi ternyata tidak. Al-Quran benar adanya. Meskipun kita tahu Abu Lahab punya anak 6. Ada Utbah, Utaibah, Mu'attab, kemudian Subai'ah, Khalid. Ternyata 3 anaknya masuk Islam. 3 anaknya masuk Islam, bayangkan. Dan 3 anaknya yang masuk Islam itu ada Mu'attab, ada Utbah, dan satu lagi putrinya. Ternyata kita pasti akan menyimpulkan, pasti anaknya Abu Lahab ini membaca Al-Quran dan pasti membaca surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, ini bapak saya. Apakah ada dalam hatinya kemudian dendam kepada Rasulullah? Oh, gak mungkin saya masuk Islam karena bapak saya sudah dilaknat, sudah dikutuk oleh Allah. Ternyata kalau sudah ada hidayah, masuk Islam. Abu Sufyan yang sangat mengusir Rasulullah akhirnya masuk Islam. Hindun istrinya yang membelah dada Hamzah paman Rasulullah SAW dalam perang Uhud, bahkan menggigit jantungnya. Ternyata kalau hidayah sudah datang, masuk Islam. Wahsy pembunuh Hamzah, kalau sudah datang hidayah, masuk Islam. Ikrimah anaknya Abu Jahal masuk Islam. Khalid bin Walid yang menjadi penyebab Nabi Muhammad giginya patah, pecah dalam perang Uhud. Kaum muslimin kalah perang dalam ronde kedua dalam perang Uhud. Itu Khalid bin Walid. Ya, sebagai pemimpin artileri berkuda waktu itu yang sangat cerdas dalam strategi perang. Tapi ternyata akhirnya masuk Islam. Hidayah itu bukan milik Nabi Muhammad ternyata. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka kita bersyukur sudah 14 abad lebih, ribuan tahun, tapi ternyata jauh dari Arab sana, jauh dari zuriyah Rasulullah, keturunan nasab Rasulullah, kita seorang orang Indonesia di Asia Tenggara ternyata dapat hidayah Islam. Bersyukur kita mendapatkan hidayah ini, dan mudah-mudahan ini berakhir husnul khotimah. Sekian yang bisa disampaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.